Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 24170510003. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang codingan assembly yang sudah saya buat, tentang eh, program penambahan bilangan yang dilakukan oleh saya. Baiklah, oke, langsung aja. Program ini saya beri nama penjumlah dua bilangan atau program penambah bilangan by Rafael. Seperti itu. Dibuat dengan bahasa assembly yang berjalan di simulator. Nah, makanya dari itu yuk saya jelaskan baris per barisnya. Nah, kita mulai dari baris paling pertama, which is ini, karena ini bukan ini tidak terhitung sebagai baris, jam mulai. Nah, di jam mulai ini, perintah ini artinya kita langsung lompat ke bagian utama. Bagian utama yang program yang diberi label mulai. Nah, jadi instruksi di bawahnya itu tidak dieksekusi. Setelah itu ada DB00. DB00 ini apa? Jadi DB00 ini cuma data kosong atau dummy byte yang biasanya digunakan untuk mengisi ruang memori agar bisa dilewati. Lanjut kita ke function mulai. Ini pokoknya bisa kita kita lihat juga ya. Kita ke mulai. Di bagian mulai, kita mulai bisa berinteraksi dengan user baris IN atau O pangkat OO, ini bukan OO ya, tapi I00, berfungsi untuk mengambil input dari keyboard, yaitu angka pertama yang ingin dijumlahkan. Nah, nah nilai yang diketik user masuk ke dalam register AL. Nah, AL ini ya guys, teman-teman. Nah, setelah itu kita move atau kita pindahkan atau kita simpan ke A5 ke AL. Digunakan untuk menyimpan angka pertama alamat memori A5 agar bisa digunakan nanti. Nah, di bawahnya itu ada move C5 AL. Nah, itu tuh apa? Itu tuh dipakai untuk menampilkan angka pertama ke layar supaya user tahu inputnya sudah masuk atau belum. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selanjutnya itu kan user tuh diminta untuk memasukkan operator. Nah, kita tuh bisa pakai in zero zero ini. In zero zero ini apa? Nah, in zero zero lagi dipanggil untuk menangkap input operator, misalnya tanda plus. Nah, kalau di bawahnya ada move A6L itu untuk menyimpan operator ke memori A6. Nah, di bawahnya lagi ada move C6AL, AL itu untuk menampilkannya ke layar. Jadi input kedua berhasil tersimpan dan tampil seperti itu. Lanjut ke angka kedua nih, bagian input angka kedua. Nah, jadi kalau input angka kedua in 000 ini sekali lagi dipakai untuk menerima input dari keyboard gitu loh. Nah, bedanya di sini ada move A7 AL. Nah, maksudnya apa? Jadi menyimpan angka kedua ke memori A7, lalu dan move C7 AL supaya bisa menampilkannya di layar sama seperti input sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan data atau convert ke ASCII. Nah, ini ada di baris 23 di sini ada move BLA6. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu mengambil operator dari memori dan disimpan ke register BL. Lalu move CL A5 itu untuk ambil angka pertama dan sub ke CL ke 30 yang digunakan untuk mengubah dari ASCII ke nilai angka sebenarnya. Jadi ubah ini salah ya guys, ubah convert ASCII ke angka, tuker guys, tuker teman-teman. Nah, lanjut, eh eh, selanjutnya itu karena angka yang sudah diketik user seperti tiga itu sebenarnya disimpan sebagai karakter ASCII itu. Nah, hal yang sama dilakukan untuk angka kedua yaitu move DL A7. Jadi ambil dari memori dan sub DL ke 30 supaya untuk konversi ke angka. Terus selanjutnya kita cek operatornya. Kita ke 29 ini kita cek operatornya. Nah, kita cek operatornya ini kita pakai ada perintah CMP BL
koma 2B. Nah, ini maksudnya apa? Ini nih akan membandingkan nilai di BL dengan dua mana BL? Hmm, Nah, nilai BL yang ini ya. Jadi nilai BL itu akan dibandingkan dengan 2BH. 2BH itu yang mana? Maksudnya tuh yang dua dua b itu yang ini ya, guys. Jadi 2B itu yang sebentar. Nih, maksudnya ini ya. 2B di sini nih. 2B. Nah, dua yang adalah kode ASCII untuk tanda plus gitu. Jadi kalau operatornya nanti cocok dengan tanda plus, ini udah masuk ke bawah ya. Ini udah JS, JZ, JZ. Nah, jadi operatornya kalau cocok itu maka akan JZ tambah. Itu maksudnya itu akan melompat ke bagian tambah untuk melakukan penjumlahan. Nah, kalau tidak cocok, dia bakalan lompat langsung ke bagian error menggunakan JMP error. Nih, jam error seperti ini. Oke, oke. Langsung ke bawah aja. Ini oke, terakhir bagian detik terakhir-terakhir nih. Nah, untuk bagian tambah, untuk bagian tambah itu program itu menjalankan add CLDL yang berarti menjumlahkan dua angka yang sudah dikonversi tadi. Nih, add CL, DL. Ini adalah menambahkan dua angka yang sudah kita tambahkan tadi. Terus kita jam dengan hasil. Nah, maksudnya jam dengan hasil itu apa? Jadi ketika sudah kita tambahkan, udah kita ini kan, itu dia bakal langsung ke bagian untuk menampilkan hasil penjumlahan itu di bawah. Mungkin kita ke error dulu ya. Nah, ini error itu hubungannya ke yang ini tadi. Error tadi hubungannya ke ini ya tadi, jam error ini. Jadi error itu bakalan muncul kalau misal operator bukan tambah. Karena ini program penambahan, jadi kita tidak menggunakan operator lain seperti kurang, kali, atau bagi. Jadi kita hanya menerima operator tambah gitu loh. Jadi kalau misalnya selain dari operator tambah, itu bakal muncul langsung ke bagian error. Nah, error ini apa? Misalnya user mengetik X atau pokoknya karakter yang selain tambah pokoknya. Maka kita akan masuk ke bagian error. Di bagian ini, program itu bakalan menampilkan tulisan error di layar huruf per huruf. Nah, move AL,45 ini artinya berarti huruf E, lalu ditaruh di C0 supaya tampil gitu. Nah, kalau yang di bawah ada move AL, 552 itu ada huruf R dan ditaruh di C1 dan C2 secara dua kali karena ini error kan. Kita menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. R-nya dua kali. Nah, kemudian move AL 4F itu adalah O diletakkan di C3 dan terakhir ada move AL 52 lagi untuk huruf R lagi. Lalu diletakkan kalau ini beda kita letakkan di C4 gitu. Jadi kalau operatornya salah, layar akan jelas-jelas menampilkan kata error sebagai tanda atau laporan kesalahan. Lanjut, eh, nah ke ini ke yang paling terlanjut lagi dari atas ini, jam hasil ini ke sini. Nah, kalau operatornya benar dan hasil penjumlahan sudah dapat, masuk ke bagian hasil. Nah, pertama, add CL di koma 30 ini maksudnya apa? Digunakan untuk mengubah angka kembali ke bentuk ASCII supaya bisa ditampilkan ke layar gitu. Jadi kalau di sistemnya itu harus dari ASCII diubah ke angka asli untuk diproses di sistemnya, baru ketika mau ditampilkan lagi ke layar itu em, harus dikonvert lagi ke ACI gitu. ACI supaya bisa ditampilkan ke layar. Lalu move 3D atau 3D ini adalah simbol sama dengan dan move C8 ini maksudnya itu move 8C move C8,L itu untuk menampilkannya ke layar seperti itu. Setelah itu move yang terakhir move C9 CL ini maksudnya apa? Itu untuk menampilkan hasil penjumlahan akhir ke layar seperti itu. Nah, lanjut ke Dan. Kalau Dan ini dari kalau misalnya
hasilnya ini. Oke, ini kayaknya kurang kurang ini ya, guys. Bentar. Kayaknya kurang dan deh di sini. Jadi kalau misalnya, nah, jadi kurang done guys. Jadi kalau misalnya hasilnya udah selesai, ya udah kita done gitu dua-duanya. Mau error itu selesai, dan kalau udah ketemu hasilnya juga itu selesai seperti itu. Nah, terakhir jika disampai ke done, itu dan end, itu artinya program sudah selesai dijalankan seperti itu, teman-teman. Nah, mau aku jelasin gimana caranya demo demo programnya. Kita pertama codingnya ini kita yang pastinya kita buat dulu kodenya. Ini codingannya. Ini aku udah buat dipakai assembly. Oke, kalau sudah kita assemble dulu dengan assembly simulator, lalu kita run. Nah, waiting for keyboard input. Nah, kita tuh jadi sistemnya tuh atau bagian codingannya tuh bakal menunggu input dari kita maksudnya apa. Nih aku mau input 6 misalnya 6. Nah, keluar kan 6 di situ. Terus karena hanya menerima tambah, jadi kita kita coba dulu yang berhasil lah. Kalau berhasil kita tambah. Nah, misalnya aku mau tambah 3, bakal memproses. Nah, keluar hasilnya 6 tambah 3 sama dengan 9 seperti itu. Dan program selesai karena jump down kan di sini kan karena hasil ini seperti itu. Nah, kita coba sekali lagi tapi yang gagal atau maksudnya yang error gitu. Kita assembly lagi, kita run. Misalnya kita 2, sekarang kita pakai karakter misalnya yang gampang lah. Misalnya kurang deh, kurang 6. Misalnya kurang 6. Nah, muncul pesan errornya di sampingnya pas di situ. Jadi kalau misalnya karena ini program penambahan aja, jadi saya sendiri hanya membuat program untuk menambahkan saja. Jadi selain tambah itu akan masuk ke error gitu. Maka dari itu saya buat di sini di bagian input operatornya dia tuh bakal ngecek apakah dia akan tambah. Oh ya ini yang ini salah. Jadi bakal ngecek apakah operatornya tambah, jika iya langsung ke penjumlahan. Kalau enggak itu dia bakal ke error. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan saya yang kurang sopan ataupun penjelasan saya kurang dimengerti ataupun codingan saya yang masih butuh banget, butuh sekali pasti, butuh sekali dengan improvisasi yang lebih. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.